Marquise Bolden merupakan wakil Indonesia di ajang Summer League 2025. Center naturalisasi Indonesia berusia 26 tahun ini kembali menjadi sorotan menjelang musim NBA 2025-2026. Setelah musim lalu cedera di Summer League 2024, di Summer League 2025 ini, Mas Joyo kembali lagi dengan tim yang sama seperti tahun lalu, yaitu Golden State Warriors. Ia kini tidaklah cedera, namun statsnya lebih buruk dibanding tahun lalu. Jadi, apakah Bolden bisa kembali mendapatkan roster spot di NBA musim 2025-2026 mendatang? Mari kita bahas. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear solusinya. Di AZ Sportwear, kalian gak usah bingung menentukan desain jersey kalian, karena AZ bisa membantu kalian untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juli 2025 ini, AZ sedang ada promo, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Bolden terakhir kali mencicipi kompetisi reguler NBA pada musim 2023-2024 bersama Charlotte Hornets, di mana ia mencetak rata-rata 4,1 points, 3,6 rebound, dan 0,8 blocks per pertandingan. Statistik ini, meski tidaklah mencolok, menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi defensif dan rebounding di level NBA. Sayang, meski sudah tampil cukup apik untuk Hornets, tapi pada off-season 2024, Hornets tidaklah memperpanjang kontrak Bolden, dan akhirnya Marquise Bolden pun menjadi pemain bebas agen. Usai menjadi pemain free agent, Bolden pun kemudian masuk ke Warriors sebagai pemain Summer League. Pada Summer League 2024 bersama Golden State Warriors, ia tampil impresif dengan rata-rata 6,5 points, 7,5 rebound, 1,5 assist, dan 2,5 blocks dalam 16,8 menit bermain. Akurasi tembakannya juga menarik perhatian, mencapai 50% field goals dan 43% dari garis 3 point. Penampilan ini mengindikasikan bahwa Marquise Bolden memiliki kemampuan untuk menjadi pemain 3&D di posisi center meskipun dalam skala kecil. Sayangnya, momentum positif Bolden di Summer League 2024 terganggu oleh cedera Achilles yang dideritanya di pertengahan Juli 2024. Cedera ini menjadi pukulan telak yang menghentikan progresnya dan mungkin mempengaruhi pandangan tim terhadapnya. Musim panas berikutnya, di Summer League 2025, Bolden kembali bergabung dengan Warriors. Meskipun statistiknya sedikit menurun, tapi ia tetap menunjukkan kemampuannya sebagai pelindung ring yang solid. Dengan 1,2 blocks per game, Bolden menjadi pemain dengan catatan blok tertinggi kedua di Warriors selama Summer League Las Vegas. Ia hanya kalah dari Chris Manning, salah satu pemain dengan menit terbesar di Warriors. Kemampuan Bolden dalam mendulang blok dalam menit yang terbatas ini menunjukkan bahwa insting blok dan kehadiran defensifnya masih menjadi aset yang sangat berharga untuk Warriors. Salah satu faktor terbesar yang bisa mendorong Bolden ke NBA adalah kebutuhan tim. Golden State Warriors, misalnya, sangat membutuhkan seorang center. Big man veteran mereka, Draymond Green, sudah menua dan menunjukkan penurunan performa. Sementara Kevin Looney, center veteran lainnya, sudah hengkang ke tim lain. Kekosongan di posisi center ini membuka peluang bagi Marquise Bolden, terutama jika ia bisa membuktikan dirinya mampu mengisi peran defensif dan rebounding yang vital. Di luar Warriors, beberapa tim NBA secara konstan mencari big man yang bisa menyediakan rebound dan perlindungan rim. Tim-tim yang sedang menghadapi badai cedera di posisi center atau yang sedang mencari kedalaman skuad dengan biaya rendah, kemungkinan besar juga akan mempertimbangkan Marquise Bolden. Berdasarkan informasi terkini, tim-tim seperti Atlanta Hawks, Boston Celtics, dan bahkan Charlotte Hornets diidentifikasi sebagai tim yang membutuhkan kedalaman di posisi center. Charlotte Hornets, meski telah melepas Bolden beberapa waktu yang lalu, juga bisa saja kembali membuka peluang mereka, karena mereka memang cukup membutuhkan center, khususnya center yang punya pengalaman. Dengan latar belakang ini, kemungkinan besar Bolden akan mendapatkan kontrak Exhibit 10 untuk musim 2025-2026. BTW, buat kalian yang belum tahu, Exhibit 10 kontrak ini merupakan jenis kontrak terendah di NBA. Pada dasarnya, pemain yang mendapatkan kontrak ini diundang untuk berpartisipasi dalam training camp tim. Ini adalah kesempatan bagi Bolden untuk membuktikan nilainya secara langsung kepada staf pelatih dan manajemen.
Jika penampilannya memuaskan, maka kontrak Exhibit 10-nya dapat di-upgrade menjadi kontrak two-way. Ia memungkinkan Bolden untuk bolak-balik main di antara tim NBA dan tim afiliasi G-League. Kontrak two-way adalah langkah penting menuju kontrak NBA yang sepenuhnya. Selain Summer League, perjalanan Bolden di G-League di musim-musim sebelumnya juga menjadi faktor yang penting. Ia telah bermain untuk beberapa tim afiliasi NBA, termasuk Canton Charge-nya Cleveland Cavaliers, Salt Lake City Stars-nya Utah Jazz, Wisconsin Heart-nya Milwaukee Bucks, dan Greensboro Swarm milik Charlotte Hornets. Familiaritas ini bisa menjadi keuntungan. Tim-tim jelek ini sudah akrab dengan gaya bermain Marcus Bolden, dan jika mereka membutuhkan kedalaman roster di G-League, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk membawa Bolden kembali ke tim mereka. G-League seringkali menjadi jalur yang terbukti bagi pemain yang akhirnya menembus NBA. Melihat data-data yang ada, Marcus Bolden memiliki peluang yang cukup baik untuk setidaknya mendapatkan kesempatan di NBA musim 2025-2026. Kebutuhan tim akan center yang bisa merebound dan melindungi rim, ditambah rekam jejaknya di NBA Summer League, menempatkannya dalam posisi yang relatif menguntungkan. Bagaimanapun, Bolden juga punya kelemahan. Cedera Achilles yang dideritanya pada tahun 2024 tetaplah menjadi pertanyaan besar. Tingkat pemulihannya dan apakah cedera tersebut akan mempengaruhi kelincahan dan ledakannya di lapangan akan menjadi penentu. Penampilan di Summer League 2025 yang sedikit menurun secara statistik juga perlu diperhatikan. Meskipun kemampuannya dalam mencetak blok tetap menonjol, tapi harus diakui Bolden memang menurun jika dibandingkan dengan Summer League tahun lalu. Jika Bolden bisa membuktikan dirinya sepenuhnya pulih dari cedera, menunjukkan konsistensi dalam latihan, dan bisa memanfaatkan setiap menit bermain di training camp, ia memiliki kesempatan nyata untuk mengamankan kontrak Exhibit 10 dan bahkan mengupgrade-nya menjadi kontrak two-way. Entah bersama Warriors atau tim lain, mudah-mudahan Bolden bisa melangkah ke roster NBA di musim 2025-2026 mendatang. Jalan menuju kontrak NBA mungkin masih panjang, tetapi dengan kebutuhan tim yang jelas dan kemampuannya sebagai pelindung ring, Marcus Bolden tetap menjadi salah satu nama yang patut dicermati dalam perburuan slot NBA roster 2025-2026. Mari kita doakan semoga pemain naturalisasi Indonesia ini bisa kembali ke NBA. Mudah-mudahan ia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah NBA.